Saya Hidayatullah Ahmad, instruktur video editing. Selamat datang di kelas video editing. Di dalam sebuah video pasti terdapat sebuah tulisan yang dimana itu disebut dengan judul. Lalu bagaimana cara membuat judul di Adobe Premiere Pro? Langsung saja kita buka Adobe Premiere Pro. Yang pertama, kita buat project dengan nama membuat title. Kemudian kita browse, kita simpan ke dalam folder kita. Kemudian kita klik di menu file, lalu new, kemudian legalisi title. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tulisan. Nah, nanti akan muncul sebuah jendela seperti ini, yang dimana di sini akan menentukan ukuran dari frame yang akan kita buat. Karena di sini sudah membuat square, jadi ukurannya akan mengikuti square yang sudah kita buat. Kita klik saja OK. Di sini terdapat beberapa panel-panel dari jendela membuat title. Yang sebelah kiri ini adalah tool untuk pembuatan. Kemudian yang sebelah atas adalah properties atau untuk nanti mengganti sebuah huruf, font atau ketebalan, kemiringan, paragraf di sini semua. Nah, untuk sebelah kanan ini adalah properties, yaitu kegunaannya untuk mengubah objek yang kita buat atau tulisan yang kita buat, seperti mengatur shadow, terus warna, stroke, kemudian background. Untuk yang sebelah bawah ini terdapat template ya, terdapat template untuk kita memudahkan membuat sebuah judul. Nah, kalian bisa memilih dari beberapa template ini. Kemudian yang untuk langkah awal membuat teks itu kita klik icon sebelah kiri yang huruf T seperti ini. Kita klik dulu sampai muncul kursornya ada garis ya. Kemudian kita klik di bagian wilayah kerja framenya, kita klik terserah aja. Nah, kemudian kita tulis judul yang kita inginkan. Di sini saya mengasih nama dengan title pertama. Nah, ini sudah terbuat sebuah tulisan title pertama. Lalu bagaimana cara mengubah font dan ukuran dari judul kita? Yang pertama, kita kembalikan dulu kursornya ke selection tool. Jangan sampai lupa, karena kalau kita mengkliknya langsung di title, nanti kita akan membuat title baru yang dimana nanti double. Kita klik kursor selection tool di bagian tool panel di sini, lalu kita klik tulisannya. Jika teks sudah kita seleksi, kita dapat mengubah bentuk fontnya, yaitu di bagian atas. Yang pertama, kita cari dulu fontnya. Saya ingin yang standar saja. Kita pilih Arial misalnya. Nah, di sini, wah kurang tebal nih. Kita bisa mengubahnya di bagian sini, yang bold. Nah, di sini untuk mengatur ukuran, kalian bisa mengaturnya di bagian yang T kecil dan T besar nih ikonnya. Kalian klik geser atau secara manual kita klik dan ubah angkanya, misalnya 120. Nah, akan berubah. Namun untuk mempermudah dan mempercepat kerja, jadi saya sarankan untuk menggunakan
titik-titik kotak yang ada di teks tersebut. Namun agar tetap proporsional, alangkah baiknya kita klik yang bagian ujungnya, jangan sampai di samping atau atas, nanti akan menjadi penyok. Nah, kita klik bagian pojok ini, yang kiri boleh, yang kanan boleh. Nah, kita klik dan kita tahan, kemudian kita drag mouse-nya. Nah, ini kan masih penyok, kita pencet shift. Nah, ukurannya masih sama kan, nggak penyok dan aman. Oke, segini kita lepas semua. Ingat, saya ulang lagi, kita klik yang bagian pojok, kita drag, kemudian kita pencet shift. Segini, kemudian kita arahkan ke tengah. Nah, di sini terdapat tool untuk menyenterkan sebuah teks kita, yaitu di bagian kiri di sebelah sini. Ini terdapat center horizontal dan center vertikal. Kita klik dulu teksnya. Kita klik yang bagian horizontal untuk memproporsionalkan atas dan bawah. Kemudian kita klik vertikal untuk menengahkan kanan dan kiri. Nah, ini tulisannya sudah berada di tengah frame. Kemudian untuk mengubah warna dan ingin menambahkan sedikit shadow, kita bisa melihatnya di bagian kanan. Sebelumnya kita klik dulu teksnya, kita klik. Nanti di bagian kanan sini terdapat properties yang banyak. Kita pilih yang fill untuk mengubah warna dengan cara klik yang bagian kolom color, yaitu di sini. Pilih warna sesuai yang kalian mau. Saya memilih warna pink. Nah, setelah mengubah warna, kita tambahkan sedikit stroke di sini. Untuk menambahkan stroke, ini ada dua pilihan, yaitu inner stroke dan outer stroke. Yang inner stroke itu nanti garis tepinya akan di dalam, sedangkan yang outer stroke garis tepinya ada di luar. Biasanya kita menggunakan yang outer stroke, yang sini. Kita klik add, muncul sebuah garis tepi di tulisan. Lalu kita bisa mengubahnya mau tebal ataupun tipis dengan cara kita pilih yang size, kita klik bagian angkanya, tahan, kemudian kita geser ke kanan ataupun kiri untuk mengubah ukurannya. Jika mau manual, kita bisa klik saja, kemudian kita ubah angkanya. Nah, sudah selesai. Lalu misalkan mau menambahkan shadow, kita tinggal klik saja di bagian shadow. Nah, di sini kita centang bagian kolom kotaknya. Kita klik, nah, akan muncul shadow di belakang tulisan. Kita bisa mengubah opacity, angle, distance, size, speed. Untuk opacity, ini adalah transparansi dari shadow tersebut. Misalkan mau terlihat sekali, kita bikin 100%. Kemudian kita bisa mengubah angle-nya, mau sebelah kanan, kiri, atas, bawah bisa. Lalu ada distance ini untuk mengatur posisi. Nah, kalau angle itu penempatan dari rotasi, sedangkan yang distance itu adalah posisi. Jadi misalkan mau di bawah tulisan itu bisa. Nah, kemudian size adalah ukuran, kita ubah menjadi lebih tebal bisa. Kemudian yang bawahnya adalah spread adalah perluasan dari shadow tersebut. Misalkan kalian mau membuat yang lebih luas shadownya, kita tahan di angkanya, kita klik di angkanya,
kemudian geser ke kiri ataupun kanan sesuai keinginan. Nah, ataupun dengan cara manual kita ubah angkanya jadi 40 misalkan. Nah, lalu yang terakhir adalah kita bisa memberinya background. Caranya sama, kita klik di bagian kolom kotak. Nah, ini nanti jika menggunakan background, maka apabila ditumpuk dengan video di bawahnya, video tersebut tidak akan terlihat. Jadi saya sarankan jika kalian ingin tulisannya tetap transparan, maka tidak usah dikasih background. Kita hilangkan saja backgroundnya. Nah, jika sudah, kita dapat menge-close-nya saja. Di sini tidak terdapat button sebuah save, yang dimana kita bisa langsung menge-close-nya saja dengan mengeklik di bagian pojok kanan atas. Otomatis teks yang sudah kita buat tadi akan tersimpan di project di sini. Nah, selanjutnya kita masukkan teks tersebut ke timeline dengan cara kita drag. Kita klik dan tahan, kemudian geser kursornya ke bagian timeline. Nah, seperti ini. Pastikan teks yang sudah kalian buat tadi berada di atas video, jangan sampai di bawah video, karena nanti teksnya tertutup seperti hatimu. Untuk tahap pembuatan titel sangatlah mudah. Apabila teman-teman masih belum paham, maka bisa mengulangi video ini dan mempause kemudian mempraktekkan. Begitulah cara membuat sebuah title, dan tunggu pembahasannya di video selanjutnya. Salam kreatif.